Halo, saya Ade Firman Hakim. Nah, seperti yang kalian tahu, di saat masa pandemi seperti ini, kita makin banyak self-quarantine. Yang saya percayai bahwa self-quarantine ini akhirnya mengembalikan ingatan-ingatan masa lalu saya. Menonton series Korea judulnya King. Nah, di series King ini yang diperankan oleh Lee Min Ho dan beberapa aktris lainnya, saya kurang tahu, tapi saya tahu yang hanya Lee Min Ho. Itu menceritakan bahwa di dunia ini ada dunia paralel, yang dimana di dunia paralel itu ada orang yang mirip dengan kita, fisiknya sama, namun kehidupannya berbeda. Nah, ini yang menarik buat saya. Ini seperti konsep yang yang bisa dibilang ada dunia jin. Nah, saya jadi teringat yang saya bilang, saat-saat karantin kita jadi mengingat-ingat masa lalu kan. Saat tahun 2000, saat saya lulus dari sekolah dasar, akhirnya saya dimasukkan oleh orang tua saya ke sebuah pesantren yang mungkin kalian sebagian besar yang mengikuti karir saya sudah tahu. Saya alma mater dari pesantren Al Zaitun di Indramayu. Luas pesantren saya 1.500 hektar kurang lebih. Mempunyai saat itu baru 2 asrama kalau nggak salah, 2 gedung sekolah, tapi memang besar sekali gitu. Jaraknya tuh lumayan jauh kalau kita dari asrama mau ke masjid atau asrama mau ke boarding school gitu. Itu tuh cukup jauh. Nah, namanya sebuah lokasi yang besar sekali, 1.500 hektar kurang lebih, dan berada di pelosok, itu pasti ada cerita-cerita yang cukup menarik gitu. Supranatural mungkin, karena di situ kita berkumpul dari berbagai macam daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Kita banyak mendengar cerita-cerita dari wilayah mereka masing-masing. Nah, ini menarik. Kembali lagi, itu yang saya selalu ingat. Beberapa hari ini saya rasanya rindu sekali dengan alma mater saya. Usut punya usut, kenapa saya terfikirkan bahwa series Korea King ini membuat saya teringat sesuatu kejadian di pesantren saya tersebut. Jadi, saat tahun 2000 itu, atau saya lupa tepatnya 2000-an lah ya. Saya kelas berapa gitu saya lupa. Saya itu orang yang introvert. Saya nggak punya teman, saya gagap kalau ngomong. Terus juga kalau mau berteman pasti awalnya berantem dulu, baru punya teman. Saya punya sahabat 7 orang sampai sekarang, alma mater saya. Dan itu yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa kita memang di dunia ini tidak sendirian. Dalam arti kata, ada dunia lain yang seiringan berjalan dengan kita dengan dimensi yang berbeda. Saya pernah dengar saat pembangunan pesantren saya itu, ini dengar ya, tapi saya nggak tahu betul atau tidaknya, tapi saya dengar dari pekerja-pekerjanya, kita panggil mereka dalam mu'adhaf, bahwa pesantren saya itu dulu tempat pembuangan mayat-mayat yang mungkin bekas jajahan perang atau apa, kurang paham. Karena saat digali waktu itu banyak tulang belulang. Itu satu. Nah, yang kedua, saya ingat sekali waktu itu maghrib, ya. Waktu itu masuk maghrib,
saat semua santri-santri itu pergi ke masjid, saya tidak. Karena saya waktu itu agak bandel. Saya ngumpet dalam kamar. Saya ngumpet di dalam kamar. Nah, jadi kamar saya itu ada 12 orang isinya dengan kasur tingkat. Jadi 6 kasur. Ada ruang belajar, ada kamar mandi 4, ada balkon. Waktu itu saya ingat saya tinggal di kamar lantai 1. Kita ada 5 lantai, ada beberapa blok. Blok A, blok B, blok C, blok D, blok E1 dan E2. Nah, saya kalau nggak salah tinggal di blok B, ya, di lantai 1. Saat itu saya tidak pergi ke masjid, saya ngumpet di bawah kasur. Sudah saya set kasurnya itu. Di bawah kasur itu saya tumpuk-tumpuk pakaian agar tidak ketahuan. Nah, waktu itu gerimis. Jadi setelah santri-santri pergi ke masjid, gerimis pun datang. Biasanya ada inspeksi dari ustadz-ustadz, diperiksa ada yang nggak ke masjid nggak, itu harus ibaratnya ditangkap. Saya lolos, tapi yang anehnya saat itu saya ngantuk sekali. Kira-kira mungkin jam 6:30 malam. Saya ngantuk sekali karena kan pasti asrama dengan asrama besar seperti itu dimatikan semua lampunya. Lalu tiba-tiba saya ngantuk. Mungkin saya rasa sih itu sekitar gak lama deh, hitungan beberapa detik saya seperti itu dulu, tapi terbangun lagi gitu. Saat saya terbangun, saya ada di bawah ranjang. Saya keluar dari ranjang. Saya mau periksa apakah Ustadz ada atau enggak. Saya harus ngumpet kan. Nah, tiba-tiba yang saya kaget saat saya buka jendela, saya intip di gordeng sedikit. Kok saya seperti bukan di situ gitu. Saya seperti bukan di kamar saya. Tapi saya buka, saya seperti di sebuah kerajaan besar. Di ujung ada pengawal-pengawal. Saya nggak tahu itu pakaian apa, sampai sekarang saya juga nggak tahu. Walaupun saya sudah banyak lihat culture gitu, pakaian saya nggak tahu. Itu luar biasa sekali. Saya panik kan. Saya panik. Apa ini gitu. Saya takut gitu saat itu. Saya nggak berani keluar. Keringat dingin. Lalu saya ke balkon belakang, saya buka lagi. Itu juga saya melihat kayak dapur bermegahan dengan emas dan segala macam. Wah, saya benar-benar takut. Akhirnya saya kembali ke kolong kasur. Saya merem, saya baca istighfar. Saya baca-baca, mungkin itu nangis kali saya, ada keluar air mata, tapi saya itu benar-benar takut. Sampai akhirnya ada bunyi pintu gitu, kayak orang buka. Saya takut kan. Saya intip dari bawah. Ternyata itu GM Garda Mahat. Kita menyebutnya tempat saya adalah Mahat gitu. Sedang memeriksa. Berarti saya lihat sepatunya, saya lihat seragamnya. Oh benar. Oh sorry, dia nggak pakai sepatu. Dia di sana karena kita masuk kamar nggak boleh pakai sepatu. Betul, itu adalah Garda Mahat. Tapi saya diam karena kalau saya ketahuan saya akan ditangkap gitu. Nah, saat itu setelah saya lolos dari inspeksi itu, teman-teman saya sekitar Isya ya, habis Isya 7:30 pada mereka pulang ke kamar masing-masing. Saya cuma diem aja.
Saya bingung mau cerita sama siapa. Saya cerita sama salah satu teman saya. Gue ngalamin seperti ini. Saya ceritakan kejadian tadi. Lalu dia bilang, serius. Coba kita tanya ke Mu'adov. Katanya pekerja itu Mu'adov namanya. Abi, emang bener ini tuh dulu sebuah kerajaan atau apa? Konon kata warga setempat begitu. Wah, saya di situ dengkul saya lemes dan saya akhirnya tidak berani lagi untuk nggak sholat, nggak ke masjid, mengikuti peraturan Ahad. Itu yang saya teringat di hari-hari pandemi seperti ini. Jadi akibat saya menonton sebuah series Korea tentang dunia paralel, yang dimana di kedua dunia itu ada manusia yang sama namun dengan nasib yang berbeda. Itu menurut saya seperti waktu itu kejadian saya gitu. Bahwa ada dunia lain tapi saya nggak tahu tokoh seperti saya ada atau enggak di sana. Dan saya sempat setelah itu saya membaca buku-buku kayak dialog dengan jin muslim dengan apapun itu, karena memang saya bingung jawabannya itu seperti apa. Itu yang saya mau ceritakan kepada kalian semua. Itu kisah saya tentang dunia lain selain dunia kita. Dan memang kita tidak akan pernah sendirian di dunia ini. Semoga pengalaman saya membuat kalian juga terbuka untuk saling menghormati siapapun, baik yang ada di dunia ini ataupun di dunia lain. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman punya cerita yang sama dengan saya, teman-teman boleh ceritain di kolom komentar, ataupun satu alma mater dengan saya, silakan cerita pengalaman kalian semua di kolom komentar. Ingat, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu kita yang ciptakan, dan setiap orang itu berhak untuk bahagia. Dan untuk bahagia, kita harus bersama-sama, karena kita tidak pernah sendirian.